Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lintang Adedari, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dasar geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Yang kedua, geologi permukaan tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang. Akar tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Lapisan tanah dari atas ke bawah memiliki jenis tanah yang berbeda, begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas yang disebut juga topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuhan-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Lapisan tengah merupakan lapisan yang sedikit gersang dan terdiri atas air serta pelapukan batuan. Lapisan tengah disebut dengan nama lapisan tanah liat. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan induk ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan ini sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan kejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Selanjutnya, ada macam-macam jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Ciri tanah humus mengandung unsur hara dan subur dengan warna kehitaman dan terdapat titik atau butiran putih. Sebaran tanah humus banyak terdapat di Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Papua. Yang kedua, tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Ciri tanah pasir mengandung kadar air dan unsur hara yang sangat rendah. Sebaran tanah pasir dapat ditemukan di seluruh wilayah pesisir pantai, seperti Bukit Pasir yang berada di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Yang ketiga ada tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpuh sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Ciri tanah aluvial pada umumnya berwarna kelabu dan sifatnya subur. Sebaran tanah aluvial terdapat di wilayah dataran rendah, pertemuan aliran sungai, serta muara sungai di timur Sumatera, utara Jawa, Kalimantan bagian selatan dan tengah, serta Papua bagian selatan dan utara. Yang keempat ada tanah potzolit. Tanah potzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Ciri tanah potzol biasanya berwarna kuning kelabu, kuning keabuan dengan tekstur pasir hingga lembung. Sebaran tanah potzolit terdapat di daerah Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Yang kelima ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi.
Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Ciri tanah vulkanik dibedakan menjadi dua, yaitu tanah regosol yang strukturnya berupa butiran kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan mengandung sedikit bahan organik. Jenis tanah ini cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau, palawija, dan buah-buahan. Sedangkan jenis tanah vulkanik yang kedua yaitu tanah latosol adalah tanah vulkanik yang berwarna merah hingga kuning dan bersifat asam. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman padi, kelapa, dan karet. Sebaran tanah vulkanik regosol dapat ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah vulkanik latosol dapat ditemukan di Sumatera Barat dan Utara, Bali, Jawa, serta Papua. Yang keenam ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Ciri tanah ini mengandung banyak zat besi dan aluminium, bersifat tidak subur atau telah hilang kesuburannya, tandus serta kering. Tanah laterit umumnya berwarna kemerahan dan biasa disebut tanah merah. Sebaran tanah laterit ini bisa ditemukan di daerah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat, serta di Lampung. Yang ketujuh ada tanah mediteren atau tanah kapur. Tanah mediteren adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Ciri tanah kapur ini miskin unsur hara, namun masih dapat ditanami pepohonan seperti jati. Sebaran tanah ini banyak terdapat di sekitar pegunungan kapur di wilayah Blora, pegunungan Kendengan, dan Gunung Kidul. Daerah yang disebari tanah kapur ini ada di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya ada tanah gambut atau tanah organosol. Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Ciri tanah organosol cenderung bersifat asam, hingga sangat asam dan tidak cocok untuk lahan pertanian. Sebaran tanah gambut banyak ditemukan di daerah Pasang Surut, Papua bagian barat, Kalimantan Barat, Sumatera bagian timur, Jawa, pesisir barat Sumatera, dan pantai Kalimantan Timur. Untuk penjelasan yang lebih rinci, ini ada jenis-jenis tanah. Yang pertama tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbagi menjadi dua, yaitu tanah andosol dan tanah regosol. Proses terbentuknya tanah andosol yaitu dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya berwarna kelabu hingga kuning, pekat terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatan tanah andosol sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya ada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Tanah vulkanis yang kedua adalah tanah regosol. Proses terbentuknya tanah regosol dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Ciri-cirinya yaitu berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Pemanfaatan tanah regosol untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya ada di lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tanah andosol yang ketiga ada tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya tanah aluvial ini, tanah hasil erosi, lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya berwarna kelabu dan pekat terhadap erosi. Pemanfaatan tanah aluvial sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya berada di daerah Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi. Jenis tanah yang kedua ada tanah organosol. Tanah organosol yang pertama adalah tanah humus. Proses terbentuknya tanah humus berasal dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu berwarna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Pemanfaatan tanah humus yaitu sebagai lahan pertanian. Persebarannya berada di wilayah Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tanah organosol yang kedua yaitu tanah gambut. Proses terbentuknya tanah gambut
dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, seperti rawa-rawa. Ciri-cirinya yaitu bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatan tanah gambut untuk pertanian pasang surut. Persebaran tanah gambut berada di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya tanah litosol dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-ciri tanah litosol yaitu tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatan tanah litosol masih alang-alang, bisa untuk hutan. Tanah litosol persebarannya ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Jenis tanah yang keempat adalah tanah podzol atau podzolit. Proses terbentuknya tanah podzol di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-cirinya berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Pemanfaatan tanah podzol bisa untuk pertanian palawija. Tanah podzol persebarannya berada di wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Jenis tanah yang kelima yaitu tanah laterit. Proses terbentuknya tanah laterit, tanah yang tercuci air hujan, sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-ciri tanah laterit berwarna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatan tanah laterit untuk lahan pertanian. Persebaran tanah laterit berada di wilayah Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Jenis tanah yang keenam yaitu tanah mergel. Tanah mergel adalah tanah yang hampir sama dengan jenis tanah kapur. Tanah ini juga berasal dari batu kapur yang lapuk yang bercampur dengan pasir dan tanah liat. Proses terbentuknya tanah mergel berasal dari campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-ciri tanah mergel ini tidak subur. Pemanfaatan tanah mergel ini untuk hutan hujan jati. Persebaran tanah mergel ini berada di wilayah Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Jenis tanah yang terakhir ada tanah tararosa atau tanah kapur. Tanah kapur merupakan jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur. Jenis tanah kapur dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah resina dan tanah mediteran. Proses terbentuknya tanah resina dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya berwarna putih sampai hitam, memiliki miskin unsur hara. Pemanfaatan tanah resina untuk palawija dan hutan jati. Persebaran tanah resina berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua ada tanah mediteran. Proses terbentuknya berasal dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-ciri tanah mediteran berwarna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatan tanah mediteran ini untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebaran tanah mediteran berada di wilayah Pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau pengucapan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.